yang mana pada kesempatan kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan rutinan dari Pusaka Tunggal, yaitu Slim Sharing Session, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai di sesi yang kelima ya. Semoga acara Slim Sharing Session dari Pusaka Tunggal ini bisa konsisten dan bisa continue dilaksanakan setiap bulannya untuk memberikan insight-insight baru ataupun pengetahuan-pengetahuan seputar Slim, aplikasi otomasi perpustakaan, untuk Bapak dan Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, salat dan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan apa yang sedang Bapak Ibu perjuangkan dalam mengelola perpustakaan sekolah yang profesional dan memberikan manfaat untuk siswa-siswi Bapak dan Ibu semua juga termasuk bagian dari meneruskan jihad baginda Nabi, yaitu meneruskan jihad-jihad keilmuan dan juga jihad-jihad kebenaran. Perkenalkan, saya Habibul Umam, SIP, bisa dipanggil Pak Umam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berperan sebagai moderator untuk Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan pagi hari ini, topik yang kita bahas dalam Slim Sharing Session ini adalah tutorial instalasi Slim Online. Nah, ini salah satu topik yang menarik Bapak dan Ibu, yang mana Slim Online ini menjadi salah satu alternatif, salah satu solusi untuk manajemen perpustakaan profesional lebih lanjut. Terlebih kalau sistemnya sudah online, itu banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh perpustakaan Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah kemudahan akses, bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Kemudian tidak harus menggunakan server atau spesifikasi komputer yang tinggi, karena yang penting komputernya bisa akses internet itu sebetulnya sudah cukup. Kemudian juga nanti ada manfaat-manfaat lain yang nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Vicky Iqlil Haidar, SIP. Nah, sebelum masuk ke materi utama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Alaniyatina, Al-Fatihah. Bismillah. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, saya mohon izin untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Vicky Iqlil Haidar. Pak Vicky sudah bergabung? Oke, saya mohon izin saya pin ya Pak. Ya, sudah. Suara saya masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk. Oke, Bapak Vicky Iqlil Haidar, SIP, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Beliau adalah salah satu senior saya. Bisa dibilang Mas Vicky atau Pak Vicky ini juga mentor saya di bidang perpustakaan. Dan salah satu alasan kenapa Pustaka Tunggal juga bisa hadir, bisa memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu semua, salah satunya saya pernah berproses bareng Pak Vicky dulu di CV Cons, banyak melakukan proses pengolahan, dan salah satunya yang sering kita lakukan adalah instalasi Slim Online. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau dapat hadir untuk bisa memberikan sharing ilmunya tentang tutorial instalasi Slim Online. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Vicky ini sekarang beliau adalah sebagai owner dari libelusmedia.com ya. Nah, libelusmedia.com ini sebetulnya 11-12 dengan Pusaka Tunggal. Nah, namun Libelus Media ini dia punya spesifikasi di bidang desain interior dan juga arsitektur perpustakaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau renovasi perpustakaan, mau membuat sketsa ruang perpustakaan yang bagus sampai dengan eksekusinya, nah beliau ini ahlinya. Nah, kalau kami di Pusaka Tunggal, kami spesifikasinya di bidang aplikasi Slim Online-nya. Nah, kalau Bapak Vicky ini, beliau fokusnya di bidang arsitektur interior. Jadi kita bisa saling melengkapi seperti itu. Oh ya, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi utama, Bapak Vicky juga saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi, kurang lebih mungkin sekitar 5 menit ya. Ada sedikit informasi dari kami, dari Pusaka Tunggal, yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu.
Oke, mohon ditunggu sebentar. Menurutku orang dewasa adalah orang yang bisa bekerja secara profesional. Dia si pekerjaannya tapi dia melakukan itu profesional. Jadi kayak aku kalau tadi yang masuk kantor, nanti aku pergi ke kantor mengambil profesionalisme dan aku bekerja bercurahkan hati, curahkan sapi. Oke, sebentar ya, ini masih loading. Oke, oke, sudah muncul ya? Sudah, Iya. Mas. Oke, baik. Sebentar, saya tampilkan full screen dulu. Oke, sudah muncul. Oke, baik, Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke materi utama yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Vicky Glenn Haidar. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi dari kami, dari Pusaka Tunggal, yaitu terkait realisasi perpustakaan digital otonom berbasis layanan self-service dengan Slim Super App Pustaka Tunggal. Nah, apa itu Slim Super App Pustaka Tunggal? Nah, Slim Super App Pustaka Tunggal ini adalah sebuah aplikasi yang sedang kami kembangkan berbasis utama menggunakan aplikasi Slim, yang mana dalam mengembangkan perpustakaan itu terdapat beberapa tantangan. Nah, tantangan pertama adalah proses penginputan yang lama, yang mana setiap koleksi yang ada di perpustakaan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengolahan. Kemudian adanya SDM pustakawan yang terbatas, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun jumlah SDM pustakawannya. Dan seringkali kita temukan di lapangan bahwa perpustakaan sekolah kebanyakan tidak ada SDM-nya, atau bahkan tidak ada yang standby di ruang perpustakaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya pembangunan dan juga perawatan yang relatif mahal. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin baru saja kami temui adalah di salah satu sekolah di Surabaya. Mereka sudah punya aplikasi sebetulnya, ada punya sendiri, kemudian karena ada trouble, kemudian pihak vendor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, dan pada akhirnya pustakawannya beralih dengan bekerja sama dengan kami di Pustaka Tunggal dengan menggunakan aplikasi Slim dari Pustaka Tunggal. Nah, kemudian yang kelima adalah sistem yang tidak komprehensif atau terpisah-pisah. Jadi, aplikasi perpustakaan digital sendiri, kemudian aplikasi membaca sendiri, kemudian juga ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang itu sifatnya tersebar dan tidak tercakup dalam satu aplikasi. Nah, kemudian menghadapi tantangan tersebut, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah salah satunya adalah layanan yang sedang kami kembangkan di Pusaka Tunggal, yaitu Slim Super App Pusaka Tunggal, yaitu sistem otomasi perpustakaan dengan sistem setup, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu repot setting, tinggal langsung pakai aja. Kemudian juga berisi koleksi e-book update, dan e-booknya ini bisa dibaca langsung dari aplikasi Slimnya. Jadi bukan hanya sekedar berisi judul, tapi juga berisi e-booknya juga, Bapak dan Ibu. Kemudian berisi PPT dan juga materi bahan ajar. Nah, ini yang paling menarik, di mana di dalam Slim Super Apps ini juga mendukung untuk pengelolaan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru dalam bentuk PPT maupun materi bahan ajar yang lain. Nah, itu bisa dimasukkan, bisa dikelola dalam satu wadah di dalam Slim Super App Pusaka Tunggal. Kemudian yang keempat adalah digital library berbasis self-service. Nah, jadi ada tidak ada pustakawan, sistem ini bisa berjalan secara otonom karena berbasis self-service sehingga siswa melayani dirinya sendiri. Kemudian ada juga layanan jaringan kopi katalog yang memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan proses penginputan data. Kemudian ada juga pelatihan dan juga pendampingannya dan juga
bergaransi tentunya. Nah, yang kami kembangkan di Slim Super Apps ini, kita mengembangkan ekosistem ya Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar aplikasi saja, tapi kita juga mengembangkan ekosistem, baik itu ekosistem software maupun ekosistem di kehidupan nyata atau kehidupan fisik. Di mana di dalam ekosistem fisik ini terdapat sistem otomasi dengan berisi e-book, kemudian terintegrasi dengan aplikasi perpustakaan digital. Nah, biasanya tiap daerah, tiap kabupaten punya aplikasi digital masing-masing. Kemudian terintegrasi dengan kartu OSIS sehingga tidak perlu banyak kartu. Cukup satu kartu, kartu OSIS bisa diintegrasikan. Kemudian berbasis self-service dan juga ada pembentukan klub pustakawan siswa. Jadi eh, Bapak dan Ibu pustakawan nanti akan dibantu oleh siswa yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir juga terintegrasi dengan raport. Nah, biasanya raport ini tujuannya adalah untuk laporan kepada wali murid bahwa si A atau si B atau si C dia aktif di perpustakaan, dia aktif meminjam buku dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini bisa menjadi poin plus. Kemudian juga ada ekosistem berupa kegiatan, yaitu ada publikasi event melalui berita, kemudian ada juga formulir kebutuhan siswa untuk memberikan kegiatan literasi yang benar-benar itu sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan siswa. Ada juga reward untuk pemustaka aktif dan juga kegiatan literasi selama 1 tahun berulang. Nah, sebagai informasi Bapak dan Ibu, ini adalah penawaran khusus di mana pada harga normal kami menjualnya di harga 3.750. Nah, namun khusus untuk harga promo launching, nah insya Allah nanti launchingnya sampai nanti Agustus di harga 2.500.000. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silakan nanti setelah acara boleh menghubungi kami dari Pusaka juga, atau menghubungi Bapak Vicky juga boleh, tidak apa-apa. Nomor kontak kami ada di 0881 3800 360. Atau bisa juga menghubungi nomor admin yang ada di dalam grup ya, Bapak dan Ibu. Nah, sebagai penutup dari saya, ini adalah beberapa mitra dari kami yang sudah menggunakan Slim Super Apps dari Pustaka Tunggal. Baik, cukup untuk informasi dari kami. Selanjutnya, acara kita lanjutkan dengan sesi materi dari Bapak Vicky. Untuk Bapak Vicky, apakah sudah siap? Oke, sudah. Oke, silakan kepada Bapak Vicky, waktu dan tempat kami persilakan. Hmm, 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 hmm. S- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, pustakawan yang eh, berada di berbagai daerah ya, seperti itu. Semoga perpustakaan yang sudah kita kelola dengan segala ikhtiar bisa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan perhatian dari pimpinan tentunya supaya kita bisa lebih maksimal dalam mengembangkan perpustakaan agar lebih bermanfaat lagi seperti itu. Eh, Pada hari ini saya akan sharing ya untuk cara instalasi Slim secara online itu bagaimana karena Slim itu sangat berguna bagi perpustakaan yang sudah berjalan programnya, berjalan apa namanya peminjaman pengembalian itu sangat 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 bermanfaat sekali untuk pembuatan laporan lah seperti itu. Nah, sebelum saya menerangkan ini secara lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Umam yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing ya seperti itu. Jadi memang Mas Umam ini ya teman gitu dari tahun berapa ya 2018 2019 kalau nggak salah. Sejak di zaman kuliah sampai lulus sampai sekarang sudah bekerja sesuai
bukan sesuai ya, tapi eh, hampir mirip lah itu nasibnya gitu. Kuliah di perpustakaan, kerja di perusahaan lama-lama, tapi akhirnya tidak bisa memilih untuk bekerja di perusahaan, tapi bisa sharing-sharing tentang ilmu di perusahaan lah seperti itu. Nah, ya itu intermezzo aja seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk materinya itu tentang cara mengonlinkan Slim ya. Jadi Slim itu kan kalau mungkin di awal-awal dipasang secara offline, dipasang di komputer gitu, di komputer sekolah atau komputer kampus, itu pasti akan ada kendalanya. Kendalanya misalkan yang sering saya dengar dari teman-teman, berbagai teman-teman yang kenal dengan saya, ketika di sekolah itu kan pasti ada namanya liburan sekolah. Ketika liburan sekolah 2 minggu ya itu ya. Nah, ternyata Surprise itu ada program upgrade atau perbaikan atau maintenance gitu di komputer-komputer seluruh sekolahan. Nah, harddisknya diganti dengan SSD seperti itu. Nah, ketika udah masuk sekolah, komputer dinyalakan, isinya udah berbeda. Nah, slimnya tuh udah nggak ada karena harddisknya udah diganti dengan SSD. Padahal Slim itu ada berbagai kasus yang sudah diinput 2.000 buku, 6.000 buku, bahkan ada yang sampai 10.000 buku lebih itu. Dan ternyata di situ dari pihak pustakawan dan perpustakaannya tidak melakukan kegiatan backup sistem. Entah itu SQL-nya, file Slim itu sendiri yang sudah diinstal, ataupun database yang lainnya tidak ada. Nah, dan kasusnya yang hadir itu udah nggak tahu kemana. Nah, jadi minta tolong ke saya untuk dikembalikan, ya saya nggak bisa apa-apa karena backupnya udah nggak ada. Kecuali backup-nya itu masih ada, ekspor SQL-nya, file Slim master yang ada di hard disknya itu masih punya kopiannya, itu masih bisa dikembalikan. Nah, hal ini tuh banyak, entah 5 10 tuh ada lebih ya yang konsultasi ke saya dan salah satu kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini di perusahaan mengelola Slim secara offline, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah backup data. Itu bisa dilakukan mungkin sebulan sekali atau 6 bulan sekali seperti itu dan diletakkan di flash disk atau di eh, apa namanya Google Drive supaya misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, teman-teman Bapak Ibu masih memiliki database supaya nanti bisa dikembalikan ke komputer yang baru seperti itu. Nah, dari kejadian seperti itu saya juga sama seperti Mas Umam di Jogja ini juga belum ada beberapa sekolah yang jadi mitra saya untuk pengembangan Slim. Jadi Slimnya itu kita online kan seperti itu. Untuk mengonlinekan ini banyak sudut pandangnya. Maksudnya itu cara instalasinya, diinstal di mana, provider ya, oh ya, ya saya nyebutnya sih providernya itu juga ada banyak gitu. Ada contoh spesial misalkan nih ya ke hoster terus double host lalu rumah web lalu ada juga Indo hosting itu banyak pilihannya sangat banyak sekali ya. Nah di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa yang mungkin pernah saya pakai karena jadi sepengalaman saya juga untuk problem solvingnya tuh enak. Tapi misalnya Bapak Ibu nanti nyoba yang lain silahkan itu tidak ada masalah bagi saya seperti itu. Nah, ketika Slim sudah nanti di online kan itu akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya tadi ketika terjadi pergantian komputer, upgrade maintenance itu tidak berpengaruh karena sifatnya seperti akun nantinya. Seperti kita memiliki Facebook, Instagram, atau TikTok atau apa ya? Ya akun-akun media sosial seperti itu atau email lah. Seperti itu yang memiliki akun kayak cold storage gitu ya. Jadi kita punya akun yang itu tempat si Slim itu berada begitu. Jadi kita bisa mengakses, bisa menggunakan kapanpun, dimanapun, yang penting ada internet. Itu kelebihan yang sangat mutlak ketika kita mengorenkan Slim seperti itu. Nah, untuk kasus mengorenkan Slim ini kita bisa memiliki banyak pilihan. Kalau untuk sekolah itu salah satu cara terhematnya adalah memasang Slim di hosting pihak sekolah yang dilanggan. Biasanya kan sekolah kan punya website tuh, punya website. Nah, itu tinggal kita tempel aja. Nah, di situ maka biaya per tahunnya tidak ada penambahan, tidak ada
biaya tambahannya keluar setiap tahunnya seperti itu juga ada. Cuman kadang masalahnya ketika kita menginstal Slim jadi satu dengan website sekolah itu biasanya akan terkendala di akses akses kapan misalnya kita mau ganti backdrop mau ganti background mau ganti logo mau ganti logo yang ada di member card seperti itu ya karena kita kan harus masuk ke hosting tuh kita belum bisa mengganti secara langsung di bagian user interface Slim itu sendiri kan belum bisa. Nah, itu aja kendalanya. Ada beberapa sekolah juga yang dia pengen berdiri sendiri. Jadi Slim itu di online kan secara mandiri oleh pihak perusahaan juga ada. Untuk pilihan harganya, providernya banyak sekali. Nanti akan beberapa saya akan contohkan dari harga yang paling murah sekitar 300.000 per tahun ada yang saya pakai sendiri itu sekitar 600 sampai 1 juta per tahun. Itu per tahun ya, bukan per bulan. Itu juga ada. Nah, ketika kita punya pilihan sendiri seperti ini, memakai Slim di hosting sendiri, sendiri itu dalam artian dikelola langsung oleh perusahaan ya. Berarti kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dan bisa mengedit atau mengganti apapun yang ada di dalam Slim bebas, tanpa perlu izin ke pihak oh, bahasanya gimana ya, orang IT yang di lingkungan sekolah yang itu di kanan kirinya kelas-kelas seperti itu. Nah, mungkin untuk kekurangan dan kelebihannya, itu tadi kelebihannya, mungkin kelebihannya seperti itu sangat mutlak ya di online seperti itu. Nah, kekurangannya adalah ketika kita tidak memahami hosting itu seperti apa, user interface-nya, ya akan sedikit terhambat lah untuk problem solvingnya. Jadi harus belajar lagi. Tidak hanya belajar tentang cara menggunakan Slim, memaksimalkan Slim, tapi juga belajar problem solving di hosting. Kadang hosting juga kadang down, nggak bisa diakses. Atau ketika settingannya berubah, nanti streamnya nggak bisa diakses itu. Jadi perlu ada apa ya namanya? Ya belajar lagi lah bagaimana cara mengelola hosting supaya Slim ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kekurangan yang paling saya rasakan itu ada di server down aja sih kalau menurut saya. Jadi itu bener-bener di luar kontrol kita, saya gitu. Sangat-sangat di luar kontrol. Misalkan kita lagi butuh hari ini, hari Senin, hari Selasa misalnya hari ini mau ada acara seperti ini, listrik mati atau server down dari hosting. Udah kita nggak bisa ngapain. Jadi langsung apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita akan kita agendakan, benar-benar langsung apa ya tidak bisa terjadi, tidak bisa terlaksana. Tapi biasanya itu nanti bisa kita eh, problem solvingnya kita mengajukan aduan gitu. Kenapa seperti ini nanti ditanggapi oleh pihak hosting dan nanti bisa kembali lagi. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin pembukaan dari saya seperti ini. Kita lanjut cara mengonlinekan ya. Tapi sebelum cara mengonlinekan, mungkin saya share screen dulu beberapa provider yang menjadi rekomendasi saya. Dan ini bukan milik saya sendiri ya. Ini yang saya langgan juga seperti itu. Share screennya ini ya. Ini terus berarti yang mana? Yang ini aja. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Share screen saya. Sudah kelihatan, Iya. Pak. Nah, nah, ini salah satu rekomendasi dari provider hosting yang saya pakai. Paling murah itu ada di Double Host ya. Double Host ini misalkan kita cek di bagian bawah ini. Nah, ini ada yang 98.000 per tahun. Seperti itu. Tapi nanti di total-total tuh nanti sama dengan domain sekitar 300.000 ya. Karena ini belum PPN PPH seperti itu. Nah, ini saya sering dulu waktu belajar pakainya ini hostingnya ini waktu masih kuliah tuh belajar karena ini murah meriah. Saya beli langganan setahun, saya otak-atik. Hanya saja ini nanti user interface-nya itu tidak mirip dengan hosting-hosting yang lain. Jadi dia pakai Plex Control Panel gitu. Jadi butuh belajar lagi seperti cara mengelola file manager, database, PHP itu gimana. Karena pada prinsipnya ketika kita mengolenkan Slim itu nggak beda jauh dengan ketika kita mengelola Slim di offline. Hanya saja user interface-nya berbeda. Contoh, misalkan kita sering pakai HP Samsung gitu ya, icon kontrol, icon message, icon media sosial dan lain-lain kan itu
kita udah paham. Ketika kita pindah ke HP Vivo atau Xiaomi, itu kan bentuk ikonnya beda, tata letaknya, positioningnya beda, tapi fungsinya sama. Nah, itu yang perlu kita pelajari, perlu kita kulik. Dan kita nggak bisa yang misalnya masih belajar gitu sehari 2 hari seminggu langsung lancar tuh nggak bisa, memang butuh waktu dan itu butuh pembiasaan seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini ada rumah web. Nah, rumah web ini pilihannya lebih banyak ya. Nah, ini ada hosting unlimited 500 per bulan. Coba tak cek dulu. Cariin yang share hosting. Nah, ini ini hitungnya per bulan, jadi ada sekitar 600, 1 juta, bahkan 1 juta lebih juga ada. Ini lebih proper menurut saya ketika Bapak Ibu atau teman-teman mau berlangganan seperti itu. Mau belajar lah seperti itu. Jadi eh, kita kan ketika mengeluarkan Slim itu kan butuh tempat, butuh menaruh Slim itu ke dalam cloud gitu kan. Nah, kayak Google Drive itulah bahasanya. Cuman kan itu spesifikasinya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Slim. Ada PHP-nya, apa ada PHP-nya, ada GTK-nya, ada apa storage-nya, dan itu bisa diakses kapanpun dimanapun seperti itu. Nah, ini fungsinya hosting. Tapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya menggunakan hosting secara mandiri seperti ini, ada konsekuensi tentu yang harus dijalankan, yaitu ya harus mengelola sendiri, merawat sendiri. Ketika error atau misalnya ada trouble ya kita harus problem solving sendiri karena itu adalah harga yang kita bayar untuk mengelola secara mandiri gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya atau Mas Umam seperti itu. Jadi kita benar di sini hanya sharing ilmu. Nah, kecuali Bapak Ibu tipe yang ada sekolah itu yang nggak mau repot, maunya cuma tinggal pakai gitu. Nah, itu bisa pakai nanti jasanya Mas Umam yang sudah dipresentasikan tadi seperti itu. Jadi setiap pilihan, setiap yang sudah kita pilih itu ya itu ada konsekuensinya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing seperti itu. Nah, ini dua hosting yang sudah saya rekomendasikan dan saya pakai semuanya dan sampai sekarang pun saya pakai rata-rata aman sih, tidak ada kendala. Kalaupun kendala cuma down aja gitu. Nah, kalau down ya tinggal kita bikin aduan nanti 2 jam 3 jam sembuh seperti itu. Oke, baik. Saya akan masuk ya lanjut ke bagian akun saya. Nah, ini adalah hosting yang sudah saya langgan. Sudah semenjak tahun berapa ini? 2023, berarti sekitar ya 2 tahun yang lalu, 3 tahun jalan seperti ini. Karena hosting yang lebih lama itu saya pakai di Double Host itu dari tahun 2019. Tapi sekarang saya stop, saya pindah ke hosting rumah web ini karena storage-nya lebih besar, terus lebih jarang down dan user interface-nya saya lebih lebih suka gitu dan nggak lemot gitu. Ya karena beda harga tadi. Tapi untuk belajar Bapak Ibu mungkin misal menyisihkan ya 300 ribu dari uang denda gitu ya perpustakaan untuk 1 tahun pembelajaran Slim secara online, menurut saya itu adalah harga yang worth it seperti itu. Dan tutorial di YouTube itu udah banyak sekali, tinggal Bapak Ibu trial and error seperti itu. Nah, di sini jadi saya jelaskan ya, ini adalah dashboard ya, dashboard layanan yang sudah saya langgan ya. Saya kita masuk ke hostingnya sudah kita langgan ya, seperti itu. Kenapa saya tidak mempraktekkan cara berlangganan? Eh, ya karena ini kan kita sharing ilmu. Saya tidak bisa beli lagi seperti itu. Nah, ini sudah kita langgan, tapi gampang kok. Kalau Bapak Ibu mau langgan itu tinggal klik order ya tadi ya di bagian rumah web. Rumahweb.com. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian hosting, share hosting. Misalkan di Medium ini, nah, tinggal klik pesan. Nanti tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan gitu. Domainnya mau pakai apa. Nanti misalkan harus upload apa namanya KTP, lalu data diri, nomor handphone, email, tinggal diisi saja seperti itu. Nanti tinggal bayar pakai kris bisa,
pakai kris bisa, atau pakai transfer bisa seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dikulik lagi untuk cara pendaftarannya. Kita lanjut ke bagian rumah web di dashboardnya ya, yang sudah kita langgan. Nah, ini ada satu layanan sudah aktif saya langgan. Ini untuk biayanya sekitar 600.000 per tahun seperti itu. Nah, nah, seperti ini. Nah, kita lanjut nanti masuk ke cPanel. Cpanel itu berarti kan control panel yang di situ isinya kita bisa mengontrol apapun yang akan kita pasang di apa ya di hosting kita lah seperti itu. Karena ini belum ada Slimnya. Nah, rencana saya akan memasang Slim di ini domain utama saya yang saya langgan. Saya akan menginstal di subdomain yang sudah saya siapkan. Nah, nanti Bapak Ibu di tempat masing-masing juga bisa mencoba di subdomain di domain lib.libbelusmedia.com ini saya akan memasangkan stream. Nah, ini sudah saya panggil, sudah saya cek masih kosong ya, masih kosongan. Karena kalau misalkan ada isinya nanti seperti ini ada websitenya yang terinstall seperti itu atau Slim apa ya pustaka tunggal ya. Nah, kalau kita klik domain terus ada isinya seperti ini berarti dia isinya ini kosong. Nah, oke, di sini saya akan mempraktekkan dengan cara instalasi menggunakan software close app installer itu seperti kita menggunakan Play Store ya kalau di HP Android. Kita tinggal klik cari aplikasi apa yang akan kita install, lalu kita klik install, udah seperti itu. Nanti cara paling mudah adalah cara yang seperti ini, seperti itu. Jadi kasus yang pertama teman-teman Bapak Ibu harus punya hosting dulu seperti itu karena dia kan sifatnya layanan berlangganan harus beli dulu nggak kalau mau nyari yang gratisan monggo silahkan itu eh, terlalu banyak risiko tapi ya kalau mau nyoba nggak apa-apa silahkan. Nah, setelah berlangganan nanti kita dapat dashboard dapat apa namanya dapat tadi control panel yang bisa kita akses dengan akun kita seperti ini dipindah ke sana ya. Oke, ini. Nah, chapter ini kita cek di bagian domain. Mana mana domain. Nah, jadi domain yang ada di tempat saya ada banyak ya. Ada Libellus, ada perusahaan-perusahaan yang lain juga di sini. Lalu di subdomain ini kita masih kosong. Nah, kita akan memasang SIM di sini. Oke. Nah, cara masangnya gimana? Kembali ke control panel, kita search ke Softaculos app installer ini. Nah, ketika kita sudah berlangganan hosting, pasti ada ini ya, ada control panel ini ya, seperti itu. Nah, kita klik aja, lalu kita cari di sini Slim S, L, I, M, S. Nah, jadi seperti di Android gitu ya, seperti di HP kita, baik Android atau iPhone kan ada Play Store atau App Store ya. Tinggal diklik cari aja aplikasinya. Nah, ini kalau saya pilihnya custom install, saya tempatkan di domain yang akan kita install ya, nih lib.liblus.com. Jadi saya akan menginstal Slim ini di domain ini. Nah, oke. Lalu admin saya isi seperti biasa aja. Admin passwordnya admin. Ini untuk yang login ke dalam Slim itu ya. Admin. Bahasanya saya pilih bahasa Indonesia. Sudah. Jadi aplikasi Slim ini akan diinstal di lib.liblusmedia.com dengan nanti ketika login Slim dengan username admin, password admin seperti itu. Lalu bahasa Indonesia. Kita klik install. Hmm. Nanti.
Oke, ini sudah berhasil ya. Software is installed successful. Sudah, oke. Kita refresh. Nah, sudah berhasil seperti ini. Ini selama prosesnya berarti kita langganan hosting, kita berlangganan, kita bayar hosting dan domainnya, dapat akun, lalu kita bisa masuk ke akun hosting yang sudah kita langgan, lalu masuk ke Softaculos, install aplikasi Slimnya, sudah selesai. Ini bisa kita pakai. Login, admin. Nah, ini masih masih kosongan seperti ini. Ini cara paling mudah ketika kita mau menginstal Slim secara online. Dan itu kan enak untuk domain itu bisa kita pilih ya sesuai dengan nama sekolah kita atau perpustakaan kita itu bebas mau pustaka ilmu, pustaka tunggal, terus ilmu apa Darul Ilmi atau apa itu bebas, bisa dipilih dan harganya tuh macam-macam dari 25.000 sampai 300.000 ada. Jadi ini bisa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita seperti itu. Nah, mungkin kalau dari cara paling mudah ini ya, presentasi dari saya seperti ini. Tadi mah tidak menampilkan PPT-nya, tapi tidak apa-apa ini aja. Mungkin itu dulu dari saya Mas Umam. Misalkan ada yang lanjut, pertanyaan atau apa nanti, mau dipersilahkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Vicky yang sudah menyampaikan materinya. Nah, barusan ini sudah praktik ya, praktik secara langsung, nggak pakai PPT malah ini dari Pak Vicky-nya. Langsung instalasi Slim dari hosting dengan menggunakan Softa Colus. Itu udah bawaan dari hosting ya, jadi tinggal langsung klik install seperti itu, nggak perlu buat database, nggak perlu buat username, nggak perlu buat konfigurasi dulu, tinggal nggak perlu upload file juga, bahkan malah tinggal langsung klik install seperti itu sudah jadi. Sebetulnya untuk proses tadi juga sudah disinggung juga oleh Pak Vicky, Bapak Ibu, bahwa proses instalasi Slim itu sebetulnya pendekatannya banyak. Ada yang seperti Pak Vicky yang menggunakan serta Paulus, ada yang menggunakan upload file master, ada yang menggunakan migrasi data, atau dari Slim yang lama kemudian diimporkan atau di-uploadkan ke dalam hosting itu juga ada. Jadi banyak caranya dan banyak prosesnya, tergantung Bapak dan Ibu mau menggunakan pendekatan yang mana dan juga sesuai dengan kebutuhan dan juga tentunya budget dari Bapak dan Ibu semua. Nah, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan, kita ada praktek. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo silakan dari Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan instalasi Slim ya, boleh silakan. Boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat juga boleh. Ada, silakan. Ini mumpung ada mentornya langsung Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan tutorial dari YouTube, ya kadang kalau pusing nggak tahu harus mulai dari mana atau uh, gimana solusinya kita kadang nggak tahu. Oke, ini ada dari Andika. Silakan Kak Andika. Oke, baik. Terima kasih Mas Umam dan pemateri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Andika Nalendra. Saya dari Pustakawan Sekolah SMA di Surabaya. Izin saya mau bertanya kepada Bapak siapa panggilannya tadi Mas? Mohon maaf. Pak Vicky. Oh, Pak Vicky. Oke, baik. Eh, Bapak Vicky yang saya hormati, saya ingin bertanya Pak, apakah Slims eh, di online kan melalui jaringan IP server sekolah itu bisa. Yang pertama. Untuk yang kedua, apakah apabila kita mengonlinekan via server IP sekolah itu,
apa harus ada yang diubah-ubah database-nya biar nggak nubruk dan lain-lain mungkin atau bagaimana Pak? Karena eh, sebelumnya kan saya menggunakan InListLite, InListLite Portable. Saya online kan melalui saya meminta bantuan ke tim IT sekolah untuk mengonlinekan InListLite tersebut melalui jaringan server sekolah. Namun eh, kemungkinan besar database-nya bertabrakan karena untuk di kartu anggotanya kita tidak terbaca sama sekali, Bapak. Kalau untuk yang buku-buku koleksinya aman semua. Begitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Dua itu Oke. tadi. Terima kasih banyak, Bapak Vicky. Oke, sambil saya share ya, sebentar saya share. Iya, Share, baik, Pak. share, share mana share? Share screen, share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tentang Indislet ya. Eh, ini saya sejujurnya tertarik untuk mendalami, akan tetapi dengan berbagai kasus dan regulasi secara pribadi saya tidak belajar tentang Indislet karena ketika saya baca di websitenya itu dia kan apa namanya open apa namanya, yang Close up. gratis open apa mam. Dia bergratis gratis lisensi open lisensinya kan dia bebas gitu ya, lisensinya bebas. Tapi ketika di website kan harus ketika ada perubahan utama kan harus ada izin dari perpustakaan begitu. Jadi ketika saya mau belajar itu wah nanti ke belakang repot gitu. Jadi ketika saya mengonlinekan ini apa saya kurang tahu secara strukturnya, saya kurang tahu kok bisa tadi ya anggotanya bertabrakan dengan data yang ada di server sekolah ya, itu saya kurang tahu. Tapi kalau Slim sejauh ini aman-aman aja sih karena ini ya contoh kan ini di C ini kan di SEM kan di HTDoc. Nah, HTDoc kan nanti di sini ada file perpustakaannya, misalkan ini contoh perpustakaan Vicky. Ya, ini kan file-file yang ada di dalam Slim seperti itu. Nah, kalau di online kan ada public HTML. Nah, public HTML ini dalamnya juga ada. Ini ada Kokarima, ada SCB, ada SMP Salam, SMP 39 Padang. Nah, jadi eh, kalau di offline itu namanya kan HTDocs. Nah, kalau di online di hosting itu namanya public HTML gitu. Sama, fungsinya sama, tapi cuman beda 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 user interface-nya beda gitu. Nah, eh, ketika misalkan contoh kalau di sekolah itu setahu saya kan yang tricky, yang tidak boleh setiap orang mengakses itu kan kalau di levelnya SMA ya kan ada namanya nanti ada data siswa, terus ada data dapodik, ada keuangan gitu. Nah, dari pihak IT itu jarang yang memperbolehkan di luar pihak sekolah, di luar di luar dua orang atau satu orang gitu, nggak boleh. Pokoknya nggak dikasih. Kalaupun mau ngakses harus ditungguin gitu. Itu yang sering saya alami gitu. Jadi misalkan saya diminta untuk install Slim di server sekolah, ya harus datang, nggak bisa remote. Jadi ditungguin gitu. Supaya tidak mengganti atau merubah setting-settingan di luar Slim. Takutnya nanti ada contoh website sekolah kan macam-macam ya. Ada untuk pegawai, guru, bendahara, keuangan kan itu bisa panjang urusannya kalau sampai saya ngerubah. Nah, sejauh ini saya nggak ada masalah sih karena kan filenya beda. File dari Slim sama file dari si yang lainnya, website sekolah, keuangan, atau misalkan ada e-katalog, apa namanya, e-kampus, untuk soal itu sejauh ini aman karena beda beda file gitu. Nah, kalau bertabrakan saya nggak tahu kasusnya gimana, saya belum tahu, belum belum bisa menjawab karena saya belum belum pernah merasakan itu gitu. Jadi ya kalau dibilang cara nginstalnya bisa karena kan dia udah beda file, nama domainnya aja pasti beda. Kecuali diinstal di dalam satu domain yang sama pasti harus ada yang kalah, harus ada yang kalah gitu. Contoh, ini hosting saya kan beli satu hosting. Nah, di dalam domain yang saya langganan utamanya, langganan domain yang utama kan libellusmedia.com. Nah,
saya tambahkan domain yang lain juga gitu. Itu bisa. Jadi mungkin jawaban dari saya seperti itu. Tapi kalau teknisnya yang tadi ya English bermasalahnya kenapa, saya belum bisa jawab karena eh, ya itu bukan bidang saya lah. Seperti itu Mas. Begitu Mas. Jawaban dari saya. Terima kasih. Oh, oke. Eh, baik, Bapak. Terima kasih banyak. Untuk slide-nya ini kok apa? Saya sudah melepaskannya dan berpindah ke Oh, Slims kok. ya, Ya. oke. Oh ya, izin Mas Umam, saya mau menanyakan satu pertanyaan lagi Ya. ke kepada Bapak Vicky. Pak, apakah tampilan Slims yang pada saat di online kan itu akan berbeda dengan Slims localhost mulai dari beranda, terus informasi, berita dan lain-lain, termasuk di dalam login itu tadi, apa kayak bibliografi, menu bibliografi, pengikutan buku dan lain-lain. Begitu, Bapak. Terima kasih. Kalau jawaban dari saya sama Mas, sama. Karena tergantung gini, tergantung ini gimana ini cara minimalisnya gimana nih? Informasi login. Ya, ini gimana minimalisnya? Oh, udah. Sistem tema maaf. Sebenarnya kan kalau di Slim yang 96.1 itu kan ada banyak tema gitu. Ada tema Acacia, ada Acacia DZ, Default, Lightweight. Ya ini kan bisa dipilih gitu. Kadang misalnya Slim 9 yang terbaru tapi kan masih suka dengan user interface Acacia gitu. Cuman gini aja sih sebenarnya. Tapi kalau di luar ini mau di custom, contoh ya, contoh ini saya buka perpustakaan UNY. Perpustakaan UNJ. Lama. Jadi jawaban saya sama selama misalnya diinstal Slim 9, mau offline mau online, tata letak, fungsi sama, tidak ada yang berubah itu kecuali sudah di custom. Itu sih Mas, sama. Jadi tidak ada perbedaan antara offline dengan online. Pasti sama. Harusnya begitu, gitu Mas. Ya. Nah, ya ini berarti. Hah? Nanti. Hmm. Saya lupa ya, domainnya apa. Jadi perpustakaan UNJ itu juga pakai Slimas, tapi sudah di custom. Sudah tampilannya sudah sangat di custom begitu. Ke Ya, mungkin halaman coba dari opaknya saya gitu. mungkin. Opak perpustakaan UNJ mungkin. Coba ya, opak ya. Hmm. Opak. Nah ini, ya ini. Nah, Ini dia kelasnya UNJ juga pakai Slim. Gitu. tampilan sederhana itu malah. Iya, tampilan sederhana. Tapi untuk websitenya dia pakai sendiri, bikin sendiri untuk websitenya gini. Nah ini hanya untuk opaknya aja gitu. Dan untuk sekelas UNJ pakainya masih Slim. Kan sesuai fungsi aja sih gitu. Jadi kita kita sesuaikan dengan kebutuhan. Slim itu sudah sangat 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 powerful ya untuk peminjaman, pembelian, pelaporan itu udah enak lah. Dan dia kan open source ya, dan open source itu enak. Kalau ini slide problem solvingnya berat, harus harus ke BPID, harus ke Perpusnas itu butuh waktu yang lama dan ya sudah saya tidak bisa belajar gitu. Gitu Mas, ya. Itu jawaban dari saya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Vicky untuk Kak Andika. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik, terima kasih Mas Umam dan Bapak Vicky atas kesempatan dan jawabannya. Saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan saya.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya ini di kolom chat ada dua. Yang pertama dari Kak Wahyu. Selamat siang, saya Wahyu. Mau tanya Pak, sekolah sudah punya web. Apakah Slim saya bisa numpang di website sekolah tersebut? Ini untuk pertanyaannya sepertinya sama dengan pertanyaan yang pertama dari Kak Nalendra tadi ya, Kak Andika. Jadi jawabannya bisa, cuman settingannya tinggal pihak IT sekolahnya seperti apa, seperti itu mungkin. Karena memang kalau numpang di website sekolah itu ada beberapa apa ya, kayak semacam rawan gitu. Kalau nanti ada settingan yang berubah atau mungkin ada apa itu ada file yang hilang atau terhapus atau terpindah, nah itu nanti takutnya website sekolahnya juga akan terpengaruh. Seperti itu mungkin. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian ini pertanyaan kedua ada Kak Nasrul Magdis. Mohon izin Bapak Vicky, saya Nasrul, pustakawan UIN Imam Bonjol, Padang. Apakah ada modul untuk mengonlinekan aplikasi Slim? Monggo silakan Pak Vicky. Saya sendiri belum belum ada, belum bikin. Tapi di YouTube banyak itu dapat jibun itu. Itu dapat jibun. Wah, sangat banyak sekali yang banyak yang bikin. Kenapa saya tidak bikin ya? Karena sudah banyak literaturnya udah banyak banget. Mau di searching di Google itu udah banyak itu. Sebenarnya itu tinggal nyari temen aja gitu ya, duduk bareng terus nyoba-nyoba sambil tanya nih kenapa nggak bisa itu enak tuh. Nah, itu juga bisa misalkan minta tolong minta bahasanya gimana ya minta saya atau Mas Umam gitu mau eh, ke lokasi belajar cara ini itu bisa juga ya Mas Umam ya itu bisa tapi kalau saya sendiri modul tidak bikin begitu Mas. Mungkin Mas Oke. Umam punya modulnya. Ah, kalau penggunaan ada sih. Kalau untuk instalasi enggak, karena ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Vicky bahwa literaturnya sudah banyak, Iya. tutorialnya juga sudah banyak, pendekatannya pun juga sudah banyak. Tinggal Dan beda hosting beda-beda nggak bisa sama. Tata iya. letaknya menunya tuh beda-beda. Meskipun namanya sama ya, tapi tata letaknya tuh beda. Jadi, wah nanti mau bikin 50 literatur gitu, nggak ada. Ya, itu jawaban saya. Atau mungkin untuk Pak Nasrul kalau mau ringkasnya bisa menghubungi saya atau Mas Widi itu malah tinggal langsung terima beres saja Pak, nggak perlu repot install dari awal seperti itu. Oke. Untuk Pak Nasrul mungkin ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan lain? Atau mungkin kalau butuh contoh spesifik nanti bisa japri ke saya di nomor admin Pusaka Tunggal. Nanti bisa kita kirimkan video tutorial untuk instalasi Slimnya juga ada. Nanti kita carikan referensinya dari YouTube, ada banyak. Seperti itu ya Pak Nasrul. Oke, silakan nanti kalau ada tanggapan atau pertanyaan lagi boleh disampaikan di kolom chat atau mungkin disampaikan secara langsung, open mic juga boleh. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Kak Rahmadini. Saya Hama izin bertanya, apakah Slim Online jika database-nya apa ini? Tutup, Pak. Bentar. Mau di backup? Oh, jika database-nya mau di backup, caranya sama dengan backup database Slim offline. Pak Tak, Vicky, silakan. tak praktekkan aja ya. Oke, silakan, silakan. Ini masih share anu ya, apa namanya? Masih kelihatan ya ininya ya. Masih, share Ya. screen-nya masih. Jadi caranya kalau di offline kan kita masuk ke PHP admin. Nah, kalau di hosting di cPanel-nya ini kita masuk juga ke PHP admin sama, namanya sama. Nah, lu ke database. Nah, nah kita cek dulu tadi database-nya si Slim yang mana ya? Yang mana ini tadi si contoh. Contoh. Kan ini. Oh iya nih. Ya. Jadi kan host kalau di online ya kan Slimnya yang saya pasang di liblusmedia.com. Nah, kita cari dulu Slim yang di domain lib.liblusmedia.com ini di database namanya apa? Karena dia berbeda.
Ya berbeda. Beda dengan Slim yang terinstall di offline. Rata-rata nama yang kita panggil localhost slash perusahaan kita. Nanti database-nya biasanya juga sama. Biasanya. Tapi beda juga. Nah, cara ngeceknya gimana? Caranya masuk ke link domain yang kita langgan, lalu ke config. Cek bagian database PHP, klik kanan edit. Nah, ini database kita itu namanya mana? Slim Slim nih. Slim Slim 893. Nah, kita cek aja di sini. Oh, kan. Ini. Nah, ini Slim 893 nih. Nah, kita pilih, udah tinggal kita ekspor. Ekspor. Dah, sudah gitu. Ini SQL-nya sudah kita backup. Gitu caranya. Caranya seperti itu. Jadi sama, tidak berbeda sama sekali dengan yang ada di offline. Hanya saja tadi kita perlu belajar user interface-nya, tata letak PHP Marvin itu di mana, cPanel itu di mana, lalu database-nya yang domain yang kita pakai untuk stream apa, nanti kita ekspor. Udah, gitu aja caranya. Jadi sama persis. Gitu ada. Oke, itu Mas Bam. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Kak Rahmadini dan juga Pak Nasrul sudah ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada kesempatan waktu. Oh, Silakan. Masih ada kesempatan waktu. Kalau mau bertanya boleh. Oke, silakan Kak Rizal Arlingga. Terima kasih kepada Pak Umam dan juga Mas Vicky eh, atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya karena saya sendiri masih seorang mahasiswa dan kebetulan saya juga suka mengotak-atik aplikasi Slim ini. eh Pada tahap pembelajaran saya itu eh, sebenarnya saya mengalami yang namanya ketika Slim itu dilakukan hosting, itu apakah memang perlu eh, sebelum di online kan ya, sebelum di hosting itu memang Slimnya itu dalam kondisi yang sudah siap pakai, maksudnya sudah dikustomisasi karena eh, apa ya, dalam yang saya pelajari ini, saya itu mendapatkan di mana ketika Slim itu masih eh, dalam kondisi yang seperti sedia kala, masih Slim yang umum belum dikustomisasi, itu ketika sudah di online kan, beberapa bagian itu tidak dapat ya. diedit kembali gitu. Seperti contohnya mungkin untuk memasukkan seperti foto dan data-data pustakawan, terus bahkan yang saya alami ini di bagian inventarisasi pun ada sedikit perbedaan di mana ketika saya eh, di mode yang offline masih lokal itu semua strukturnya itu dapat diekspor dengan baik tanpa adanya kendala, tapi ketika di online kok malah ada datanya yang seperti apa korup ya, kurang-kurang begitu. Nah, apakah memang untuk sebelum diproses hosting itu perlu disiapkan sedemikian rupa, dikustomisasi agar nantinya tidak perlu diedit-edit lagi, atau mungkin ada saran seperti apa mungkin gitu dari Oke. Mas Vicky atau Pak Saya, Umam saya gitu. kasih clue, Mas. Nah, Mas siapa namanya? Rizal. Ya, Rizal Mas. Kuliah di mana, Mas? Win, Win mana? Win Sunan Kalijaga ya. Anda. Oh iya iya. Ya, tak, saya kasih clue ya, saya kasih Mas Rizal ya. Jadi Slim itu kan saya kenal kayaknya. Slim 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 961 itu kan requirementnya beda-beda ya. Ada kalau Slim 961 tuh PHP harus versi 8, betul kan ya? Ya, betul.
Kalau 9 udah masuk ke 94 ya, 95 atau 94 itu apa PHP versi 7 bisa gitu. Ya. Terus apa kayak recon yang lain kayak GD teks atau apa itu kan ada banyak. Nah, itu perlu dicek juga sih Mas, perlu dicek sudah sesuai apa belum gitu. Karena banyak juga contoh udah diinstal Steam berhasil, tapi ketika ada peminjaman pengambilan dia tidak terekod, bener kan ya? Ya benar. Tidak terekod atau misalnya ada peminjaman gitu berat di Slim tuh klik berhasil, tapi ketika di pelaporan dia tidak tidak muncul gitu. Nah, itu itu banyak sih kasusnya bisa jadi karena itu tadi karena sistem recruitmentnya tidak sesuai, bisa jalan tapi kurang-kurang dikit gitu loh. Terus atau yang lain memang database-nya itu kalau kasus yang seperti itu biasanya itu karena migrasi ya. Ya Kalau betul. dari nol tuh biasanya enggak. Ya. Kalau karena migrasi itu bisa jadi karena emang eh, database-nya itu apa ya? Ada ada yang in-use gitu. Jadi kalau pas diupload dia nggak kebaca atau memang struktur database-nya itu ada yang rusak gitu. Nah, itu memang perlu ini sih, perlu studi kasus sih, nggak bisa dijawab secara gamblang gini karena saya juga sering gitu. Contoh migrasi dari sekolah ini itu beda sudah emang beda-beda, ada yang gampang, ada yang wah ini mas saya udah peminjaman tuh kok nggak masuk pelaporan ya gitu ada. Nah itu biasanya struktur database-nya sih yang apa namanya yang seharusnya berhubungan gitu ya ini dengan ini tuh ada yang putus gitu. Gitu. Nah itu harus dicek lagi sih itu mas. Gitu. Ah. Kalau di Win tuh ada beberapa orang yang lebih senior lah dari saya untuk eksekusi dengan itu. Itu Mas Rial. Jawabannya. Terima kasih Mas Vicky dan Pak Imam. Gitu. Oke, sudah terjawab berarti ya, Mas Rizal? Atau ada Ya, mau yang ditanyakan lagi? sudah Pak Umam. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan, masih ada kesempatan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan. Oke, apakah sudah cukup? Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Kak Suci Rahma, silakan. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf karena saya baru bergabung, lebih tepatnya telat untuk bergabung. Jadi saya ingin bertanya mengenai, kan saya masih seorang mahasiswa ya Pak. Kira-kira untuk mahasiswa yang ingin membantu perpustakaan pada saat magang gitu kan Pak, untuk pemasangan SLIMS online ini, keterampilan yang paling dibutuhkan itu gimana ya Pak? Terima Eh, kasih. Oke, kalau gini, Slim itu kan versinya banyak. Satu. Nah, setiap versi itu kan punya rekrutmen apa namanya ya? Standar apa namanya? Standar aplikasi pendukung tuh banyak beda-beda gitu ya. Contoh tadi Slim 9.4 itu pakai PHP 7, pakai Slim Acacia itu pakai PHP 5 bisa. Makin tinggi kan PHP-nya makin tinggi itu salah satunya, belum yang lainnya, belum yang GD dan lain. Nah, seperti itu harus paham dulu. Terus yang kedua, eh SAM itu SAMPP itu juga banyak, nggak harus pakai SAM. Ada WEM, ada apa namanya, tuh pokoknya banyak lah itu, pokoknya banyak. Tapi intinya tuh sama. Nah, ya dicoba-coba aja dulu semuanya. Kayak misalkan eh, pakai double host, pakai rumah web, hoster, ya harus coba. Cuman kan ketika kita baca di hosting ya, yang provider hosting kan banyak. Jenis hosting kan juga banyak. Nah ini ya dipelajari dulu aja jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya gitu sambil dicoba. Nah, ketika udah problem solving, udah bingung, stres gitu kan, saran saya ada temen gitu karena saya juga belajar nggak sendiri. Ada 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 mentor, ada kakak tingkat dan saya juga keluar dana untuk itu untuk belajar gitu. Karena meskipun Slim ini open source gratis, iya pakai gratis seumur hidup tidak ada biaya langganan. Tapi untuk mendapatkan ilmu cara menggunakan itu tetap saya pribadi juga
minta tolong ke kakak-kakak tingkat yang lebih senior yang lebih paham tentang dunia per tadi perdatabasean itu saya minta didampingi gitu. Oh, ada seperti bagaimana. Nanti eh, ya saya tujuannya hanya yang penting saya bisa slim dah itu aja. Saya bisa menjalankan slim dengan segala keerorannya itu saya bisa belum solve. Nah itu. Jadi yang pertama silakan dicoba. Yang kedua ya tetap alangkah baiknya punya guru lah atau yang bisa mendampingi ketika ada problem solver seperti itu bagaimana. Itu aja sih dari saya karena kalau jalan sendiri nanti pasti akan bingung. Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin kalau saya pribadi saya ingin memberikan tambahan informasi untuk Kak Suci Rahmah. Tadi kan sempat disinggung juga ya bahwa rencananya SLIM online-nya mau digunakan untuk sekolah tempat magang seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya dari pengalaman dulu saat saya kuliah juga kasusnya sama. Kita magang di sebuah sekolah, kemudian kita instalkan SLIM. Namun sebelum itu mohon izin kepada pihak sekolah terlebih dahulu karena si sekolahnya yang bersangkutan berkenan atau enggak dan mintanya online atau offline gitu karena kalau online itu nanti terkait dengan dana itu yang paling penting karena kalau oke, kita masuk kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan bagus ya kita ingin perpustakaan tempat kita magang itu sudah mulai terotomasi mulai tertata gitu namun kadang sekolah juga punya pertimbangan yang lain kadang mungkin fokus di sektor infrastruktur terlebih dahulu ketimbang di perpustakaan. Jadi nggak mesti dananya selalu ada. Jadi bisa mungkin dikomunikasikan dulu berkenan atau enggak dan kalau memang berkenan tawarkan apakah mau online atau offline. Masing-masing ada plus minus. Seperti itu mungkin kalau tambahan dari saya. Oke, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Apakah ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Ada, silakan. Satu kesempatan terakhir. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Fauzan Al-Hanif ya. Bagaimana menambahkan fitur setelah mengonlinekan Slim ya? Fitur apa dulu ini? Menambahkan fitur apa dulu ini? Oke, mungkin bisa dispesifikkan Kak Hanif, fitur yang di-requestkan atau yang mau ditambahkan itu fitur yang seperti apa? Apakah perlu ngoding dari awal ataukah bisa dicarikan dengan plugin atau mungkin requestnya seperti apa? Coba dispesifikkan terlebih dahulu. Fitur notifikasi keterlambatan. Oke, silakan Pak Vicky. Ini pertanyaannya sudah spesifik. Misal menambahkan fitur notifikasi keterlambatan. Kalau notifikasinya itu via Telegram atau WhatsApp tuh coba searching aja. Download script notifikasi keterlambatan WhatsApp untuk Slim itu ada. Ada, ada memang. Coba cek nanti muncul itu. Akan tetapi untuk menginstalasinya itu butuh butuh ya tadi butuh pemahaman tentang minimal bahasa HTML atau bahasa CSS ya gitu. Nah, itu ketika Mas sudah bisa paham untuk CSS, PHP dan juga apa HTML nanti enak sih. Oh ini disambungkan ke sini, oh ini di sini itu. Jadi karena Slim pun beda versi itu tata letaknya beda-beda. Jadi perlu ada pemahaman itulah, pemahaman belajar HTML, belajar PHP,
belajar CSS itu. Nanti kalau ini tiga ini sudah bisa, nanti insya Allah untuk oprek-oprek Slim, untuk otak-atik fitur itu akan lebih mudah untuk memahami. Karena kalau misalnya saya jelaskan, wah nanti bisa sampai sore gitu. Ini jawaban dari saya. Jadi silahkan kalau misalkan mau lainnya ya bahasa lainnya itu berarti lancar penggunaan Slim dari problem solving dan juga penambahan fitur atau template semuanya itu belajar PHP, belajar eh, CSS, belajar HTML begitu. Itu saran dari saya gitu Mas. Oke, baik. Jadi jawaban untuk Kak Hanif adalah kalau mau menambahkan fitur setelah Slimnya online, bisa, karena Slim pada dasarnya dia adalah open source. Jadi mau diotak-atik sendiri sesuai kebutuhan, sesuai dengan keinginan, misal itu bisa. Nah, cuman caranya adalah dengan mempelajari struktur HTML-nya dulu, mempelajari struktur PHP-nya dulu. Karena kalau mau menambahkan fitur, otomatis itu bersinggungan dengan bahasa pemrograman. Karena pada dasarnya Slim adalah aplikasi perpustakaan berbasis website ya. Jadi menggunakan bahasa pemrograman website, PHP, HTML, CSS, Java, dan juga yang lain. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kak Andika ya. Ini bertanya lagi, apakah Slim bisa diberi plugin untuk berita-berita dari web sekolah atau informasi lain? Di Slim ada fitur berita di halaman info, berita sendiri ada di apa itu di halaman apa itu opaknya Slim ada, sudah ada fiturnya sebetulnya, tinggal tinggal pakai aja sih. Oke, Kak Muammar, kami masih baru dengan Slim. Bagaimana cara penginstalan dan penggunaan? Kalau cara penginstalan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky. Kalau untuk penggunaan eh, panjang lebar Pak sebetulnya, karena materinya banyak, karena fitur menunya banyak. Di dalam Slim itu ada menu bibliografi, menu keanggotaan, menu sirkulasi, pelaporan, dan lain sebagainya. Dan masing-masing fitur itu juga di dalamnya ada sub menunya lagi. Gitu. Jadi kalau mau menjelaskan tentang penggunaan, ikuti saja event dari Slim Sharing Session. Insya Allah nanti tiap bulan kita akan memberikan tutorial-tutorial ataupun tips dan trik menggunakan aplikasi Slim. Kemarin yang sudah itu menu sirkulasi sudah, kemudian copy katalog juga sudah. Nah mungkin nanti untuk menu-menu yang lain atau tips dan trik yang lain itu juga bisa kita bahas melalui event Slim Sharing Session ini. Seperti itu Bapak. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti event kita dari pagi sampai menjelang siang ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Vicky yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, dan juga sharing ilmunya. Semoga apa yang sudah disaringkan oleh Bapak Vicky dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengelola perpustakaan lebih profesional lagi. Oke ya, informasi penutup dari kami, apabila Bapak dan Ibu ingin dapat sertifikat gratis, boleh dengan cara nanti linknya kita kirimkan di grup ya, silakan diisi formulirnya, diisi aja sesuai dengan instruksi yang ada di dalam formulir. Kemudian untuk dari Mas Vicky mungkin ada closing statement, silakan. Semoga untuk Bapak Ibu teman-teman yang mengelola perusahaan bisa menjalankan perusahaan dengan nyaman, dengan bahagia, lalu program-programnya bisa disupport oleh atasan, gitu. Ya mungkin doa dari saya seperti itu. Ya, masih banyak. Amin, 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 amin. Support dari stakeholder itu yang paling penting karena ya Amin, itu yang paling 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 Ya, kita itu punya kasus program bagus, di kita punya. mana-mana kayaknya. Itu mm, Oke, baik, terima kasih Pak Vicky atas closing statement-nya. Dari saya pribadi mungkin untuk closing statement adalah begini Bapak dan Ibu, ini fakta ya, fakta bahwa
apa yang kita pelajari pagi hari ini itu adalah tugas teknis dari pustakawan. Ini tugas teknis, kita belum menyentuh ke tugas pelayanan pemustakaan, kita belum menyentuh tentang literasi informasi, kita belum menyentuh tentang kebutuhan informasi siswa itu apa, kebutuhan informasi guru, pemustaka lainnya itu apa, itu kita belum menyentuh. Dan faktanya adalah banyak pustakawan di Indonesia yang masih terpaku dengan urusan teknis. Contohnya seperti instalasi dan juga penggunaan SLIM ini. Nah, tentu bagi saya ini adalah sebuah tantangan bersama bahwa pustakawan itu harusnya mereka adalah menjadi pelayan informasi, bukan pelayan teknis. Kalau pelayan teknis seperti ini terus, maka kita hanya akan berbutuh pada peminjaman, pengembalian, instalasi SLIM, migrasi, error, dan lain sebagainya tanpa kita menyentuh kebutuhan siswa, tanpa kita menyentuh mungkin kalau ke depan yang lebih futuristik lagi itu ada yang namanya biblioterapi, yaitu penyembuhan mental dengan menggunakan buku, dengan menggunakan metode membaca. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu. Kalau ada kendala, ada hal yang perlu disaringkan terkait dengan teknis perpustakaan, jangan sungkan untuk bertanya dengan kami, dengan saya maupun Pak Vicky di Pustaka Tunggal maupun di Libellus Media. Visi kita sama, kita ingin keilmuan kita di bidang perpustakaan bermanfaat dan juga menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Oke, mungkin akhir kata dari saya cukup sekian. Dari saya sebagai moderator, apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini ada kurangnya, ada salahnya, kami mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Pusaka Tunggal selanjutnya. Informasi, insya Allah nanti bulan ini, nanti tanggal 20 ya, tanggal 20 Agustus, insya Allah ada event sharing Pustaka Tunggal. Silakan diikuti. Insya Allah nanti topiknya seputar akreditasi ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan simak grup-grup yang ada di Pustaka Tunggal dan juga di sosial media kami. Insya Allah nanti akan kita posting di sosial media. Oke, sampai jumpa Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih langsung Mbak Kiki. Oke, mohon izin Zoom-nya saya end ya, saya akhiri.